Bebas, keberadaan Ibtu Rudiana menjadi teka-teki. Hingga kemarin Ibtu Rudiana dilaporkan ke Barreskrim Polri oleh terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki atas dugaan penganiayaan dan keterangan palsu. Hari ini, jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon kembali mencoba menemui Rudiana untuk mengonfirmasi sejumlah informasi untuk kesekian kalinya. Walaupun sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya, 2016, namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman. Saudara, Kapolri Jenderal Listio Sigit telah memerintahkan Divpropam Mabes Polri Irwasum untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap kasus Vina dan juga Eki yang belum juga kunjung tuntas sampai saat ini. Kapolri berjanji akan melakukan penanganan kasus ini secara transparan dan akan memberikan informasi lebih lanjut. Hari ini kami akan melakukan penelusuran kali kesekiannya untuk berusaha menemui Ibtu Rudiana di Polsek Kapetakan, tempat di mana Ibtu Rudiana bertugas. Iya, dari kemarinan coba untuk nyari Pak Rudiana tuh. Pegel, Pak. Pegel kenapa, Pak? Iya, tanyain terus ya. Iya. Jawabnya di mana? Iya. Oke deh. Ya udah Pak, kita izin ngambil gambar aja biasa. Di luar, Pak? Iya. Ya. Biasa Pak. ambil gambar. Makasih ya, Pak. Ya. Tapi emang udah sejak lama ya, Pak, sini tuh ya? Apanya? Udah nggak berangkat tuh? Dinas tiap hari juga. Oh, dinas. Dinas di sini aja. Polres di sini, Polres. Bolak-balik Polres ke sini. Ya, Bapak orang dinas ya. Kok nanyanya kayak gitu? Ya enggak, maksudnya orang barang dinas di sini pasti Polres, Polsek, Polres. Dinasnya bukan di Koramil. Iya, Pak, saya juga nggak nanya di Koramil. Iya, Maksud saya Pak, barangkali iya, lamanya di sini gitu. Berapa jam biasa di sini? Dan itu kenapa saya nanya pimpinan? Kan kelihatan, Pak. Makanya saya nanya yang kemarin-kemarin tuh, bukan besok-besok. Kemarin-kemarin dia rata-rata gini. Biasanya cuma datang masuk pengarahan, Polres, mana gitu. Tiap hari juga. Oke. Siapa? Izin Pak, di luar aja ya, Pak. Kami telah masuk ke Polsek Kapetakan untuk mencari keberadaan Ibtu Rudiana, namun tak membuahkan hasil. Petugas yang sedang piket mengatakan kepada kami, Ibtu Rudiana kadang bertugas di Polres Cirebon Kota ataupun di Polsek Kapetakan. Saat ini kami belum juga dapat melihat aktivitas pemeriksaan yang dilakukan Barreskrim Mabes Polri, Irwasum, Divisi Propam Mabes Polri yang telah diterjunkan oleh Kapolri untuk memeriksa ulang dan membuat kasus ini secara terang benderang. Kompolnas memastikan akan mengawal pelaporan ayah Eki Ibtu Rudiana ke Barreskrim Polri oleh terpidana kasus Vina. Kompolnas meminta kuasa hukum terpidana memberikan bukti kuat terkait dugaan penganiayaan dalam penyelidikan kasus Vina. Ayah mendiang Eki Cirebon, Ibtu Rudiana diduga telah melakukan kekerasan pada ketujuh terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Siapa menjadi penting, buktinya apa juga menjadi penting. Kalau bicara penganiayaan tentunya bicara tentang visum, kemudian mungkin ada foto dan sebagainya. Kami akan kawal terus kasus ini. Terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki melaporkan Ibtu Rudiana, ayah Eki, ke Barreskrim Polri atas dugaan kasus penganiayaan dan keterangan palsu yang dilakukan kepada narapidana kasus Vina 8 tahun silam. Dalam laporan, kuasa hukum menyertakan sejumlah bukti penganiayaan dan keterangan palsu yang dilakukan Ibtu Rudiana hingga menyeret 8 orang ke dalam penjara terkait kasus Vina. Kuasa hukum memastikan terpidana kasus Vina tak mengenal Ibtu Rudiana sehingga mereka tak tahu motif Rudiana memberikan keterangan palsu. Terhadap adalah memberikan keterangan tidak benar, palsu, ya, dan juga penganiayaan, kemudian memberikan surat palsu dan lainnya. Jadi itu kira-kira begitulah kita ini. Berarti ada pengakuan dari terpidana kalau ada yang begini. Oh ya, mereka membuat surat pernyataan di atas tulisan tangan bahwa mereka dianiaya. Pengakuan.
pengakuan dan saksi. Dan ini masih ada bekasnya. Dan masih ada berkasnya. Ada banyak. Cari aja di Google banyak itu kan. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan, Polri telah menindaklanjuti laporan-laporan yang masuk terkait proses hukum di kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kendati terjadi 8 tahun lalu, Kapolri bilang, Polri memiliki kewajiban untuk mengungkap kejadian sebenarnya secara terang benderang. Kapolri pun menurunkan Propam dan Itwarsum untuk mengungkap kasus dan membantu penanganan proses penyidikan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Propam kita turunkan, Irwasum kita turunkan untuk melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa yang ada. Walaupun sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya, 2016, namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan. Mungkin itu. Tak hanya melaporkan Ibtu Rudiana, kuasa hukum terpidana kasus Vina dan Eki juga melaporkan 4 orang saksi kunci, Aep, Dede, Pasren, dan Kahfi ke Bareskrim Polri atas dugaan keterangan palsu. Aep dan Dede menjadi saksi yang memberikan informasi kepada Ibtu Rudiana soal pelaku yang membunuh Vina dan Eki. Sementara Ketua RT Pasren dan anaknya Kahfi menyangkal keberadaan 7 terpidana di rumahnya pada malam pembunuhan Vina dan Eki. Tim Liputan, Kompas TV.